Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prachna Kirana Putri Agindra dari kelas penerbitan 2D akan mempresentasikan mengenai hasil dari mereview jurnal yang sudah saya baca. Oke, yang pertama-tama hasil dari analisis itu sendiri dari jurnal itu memiliki judul penggunaan aplikasi NVivo dalam menganalisis kesalahan siswa menyelesaikan soal cerita materi pecahan. Tema utamanya yakni itu penggunaan aplikasi NVivo itu sendiri. Lalu penulis dari jurnal yang saya baca adalah Sanjay M. Salajang, lalu ada James UL Mangobi, lalu ada Janet Friska Beslar. Oke, dari tujuan penelitian yang menghasilkan jurnal ini adalah menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan menggunakan aplikasi NVivo. Lalu tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan solusi untuk meminimalisir kesalahan. Lalu metode yang dilakukan untuk menghasilkan jurnal ini adalah ada kualitatif. Lalu ada menggunakan subjek yakni anak 6 siswa kelas 7A SMP Garuda Manado dipilih berdasarkan hasil tes tertulis. Lalu ada pengumpulan data yang dilakukan melalui tes wawancara dan dokumentasi. Lalu ada analisis data menggunakan aplikasi NVivo untuk menganalisis hasil wawancara dan kesalahan siswa. Oke, jadi kita balik lagi ke atas. Dari hasil penelitian tersebut ada beberapa poin mengenai kesalahan dari aplikasi NVivo itu sendiri adalah kesalahan dalam membaca soal, yakni reading error. Lalu yang kedua ada kesalahan dalam memahami soal, comprehension error. Lalu ada juga kesalahan mentransformasikan soal, transformation error. Lalu ada kesalahan keterampilan proses skill error, lalu ada kesalahan jawaban akhir, encoding error. Dari hasil penelitian jurnal tersebut memiliki solusi tersendiri, yakni ada untuk guru adalah melakukan pendekatan personal kepada siswa yang kesulitan. Lalu yang kedua ada mengubah suasana kelas agar lebih menarik. Dan yang ketiga adalah memberikan latihan soal untuk meningkatkan keterampilan siswa itu sendiri. Dan untuk siswanya, yakni adalah meningkatkan usaha belajar untuk memperhatikan penjelasan guru. Jadi dari semua poin ini yang permasalahannya adalah cara mereka untuk menjawab suatu soal tersebut. Jadi terjadilah beberapa kesalahan yang ada di aplikasi NVivo itu sendiri. Oke, kesimpulan dari analisis mengenai aplikasi NVivo ini sendiri adalah aplikasi NVivo terbukti efektif dalam menganalisis kesalahan siswa. Lalu, kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis kesalahan. Namun diperlukannya lah upaya dari guru dan siswa untuk meminimalisir kesalahan dalam pembelajaran matematika. Jadi dari penggunaan aplikasi NVivo itu sendiri tidak memiliki kesalahan yang cukup fatal. Namun mungkin untuk menyelesaikan soal cerita mungkin bisa dibantu untuk komunikasi guru antar dan siswa. Lalu, dari kelebihan dan kekurangan jurnal yang sudah saya baca ini adalah jurnal ini memiliki kelebihan mengenai penggunaan aplikasi NVivo memberikan analisis yang lebih mendalam dan sistematis. Lalu yang kedua adalah penelitian ini memberikan wawasan baru tentang kesalahan siswa dalam matematika. Dan izin saya tambahkan sedikit mengenai cukup menjelaskan seberapa efektivitasnya aplikasi NVivo itu sendiri untuk kegiatan bersekolah. Lalu kekurangan dari jurnal ini mungkin ada penelitian terbatas pada jumlah subjek yang kecil sehingga hasil mungkin tidak dapat digeneralisasi. Maksud dari ini adalah penelitian ini terbatas karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa subjek dari penelitian ini terdapat 6 siswa yang dimana sebenarnya bisa dikatakan kurang untuk generalisasi menggunakan penggunaan NVivo itu sendiri. Lalu juga ada hasil penelitian mungkin dipengaruhi oleh bias peneliti dalam wawancara. Ya seperti teman-teman yang tahu mungkin penelitian analisis yang dihasilkan oleh wawancara, kadang ada sistem human error.
Oke, dan ini sedikit masukan dari saya untuk penggunaan aplikasi Nvivo atau jurnal yang sudah saya baca ini adalah penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kesalahan siswa dan solusi yang lebih efektif. Lalu ada penyediaan lebih banyak sumber belajar dan referensi untuk siswa. Jadi semua itu kembali lagi terkait guru dan siswa. Untuk penggunaan Nvivo itu sendiri tidak memiliki ada kesalahan apapun. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.